pada kita. Atal mala ala hubbihi, turunkanlah hubmu pada harta itu, ya. Boleh tetap sayang, tapi letakkan dia di bawah ata itu, di bawah semangat memberi. Jadi semangat memberi itu jadi komandannya. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'ama alaina ni'matal imani wal islam wa razaqana sihhatan wa afiatan wa salamah wa jama'ana fi khairin wa lutfin wa afiyah. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang mengkaruniakan kita nikmat iman Islam, memberikan kepada kita kesempatan dalam kesehatan dan keafiatan untuk menyambung majelis kita pada siang hari ini. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa huwal qail khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah, dan bersama kita ada Al-Mukarram Tuan Guru Fakhrul Razi yang tadi telah berkhutbah, telah memberikan kepada kita peringatan dan nasihat bahwa pada waktunya nanti bumi yang kita injak ini, yang setiap hari kita lewati ini, yang kaki kita menjejakkan tidak terhitung banyaknya di atas bumi ini, nanti bumi yang kita injak ini akan bersaksi di depan Allah Ta'ala. Yang akan dipersaksikan adalah kita semua. Apa yang kita lakukan ketika kita hidup di atas bumi ini. Mudah-mudahan nasihat beliau mendorong kita semua, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, untuk memastikan langkah-langkah kita di atas bumi Allah ini adalah langkah yang baik, langkah yang membawa ridho Allah, langkah yang jauh dari segala macam kemaksiatan dan juga kemudaratan, ya, baik kemaksiatan kepada Allah maupun memudaratkan sesama makhluk Allah. Hari ini alhamdulillah kita sambung pengajian kita ayat 177 ya, dari suratul Baqarah. Alhamdulillah tadi sudah kita baca bersama. Allah Ta'ala dalam ayat ini, bapak-bapak dan saudara, menyampaikan hal-hal yang sangat penting, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra, bukanlah kebajikan itu, antuwallu, yaitu engkau menghadapkan wujuhakum, wajahmu, qibalal masyriqi wal maghrib, menghadap ke timur ataupun ke barat. Walakinnal birra, tetapi kebajikan itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, beriman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah, dan kepada para nabi. Wa atal mala ala hubbihi, kebajikan itu adalah amal dari orang yang atal mala ala hubbihi, yang memberikan hartanya ala hubbihi, ya, yang ia cintai, yang ia sukai harta itu, tapi dia berikan kepada siapa? Zawil qurba, kepada kerabatnya yang membutuhkan, wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin, wa banas sabil, orang yang berada dalam perjalanan, wassailin, kepada mereka yang meminta, wa fir riqab, dan untuk membebaskan budak hamba sahaya. Demikian juga kebajikan itu wa aqamas sholata wa ataz zakata,
pada orang yang menegakkan sholat, itulah kebajikan. Wa ataz zakata, menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, mereka yang menunaikan janji-janji mereka. Idza ahadu, apabila mereka berjanji, bertransaksi, berkomitmen, lisan maupun tulisan. Wassabirina fil ba'sa, dan mereka yang sabar di dalam kemelaratan, waddarra, kesusahan, wahinal ba's, dan saat peperangan. Ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang sidq. As-sidqu artinya benar. Mereka itulah orang-orang yang sidq, orang-orang yang benar, orang-orang yang lurus. Wa ulaika humul muttaqun, dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak, saudara, ayat ini kata Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, man amila bihadhil ayah faqad istakmalal iman. Siapa saja yang mengamalkan isi ayat ini, kata Rasul, istakmalal iman, maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Karena itu para ulama di dalam sebagian tafsir mengatakan fa inna hadhil ayah min jawami'il ayat. Ayat 177 dari suratul Baqarah ini adalah salah satu dari jawami'ul ayat, yaitu ayat yang menghimpun makna-makna yang paling penting dalam kehidupan kita. Tentu semua ayat Al-Quran itu isinya mulia, begitu ya bapak-bapak ya. Tapi ada di antara ayat-ayat Al-Quran itu yang disebutkan min jawami'il ayat, termasuk ayat ini. Ada juga ayat khudhil afwa wa'mur bil ma'rufi wa'arid, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Itu juga termasuk min jawami'il ayat. Bapak-bapak saudara, ayat ini turun beberapa saat setelah perintah mengalihkan kiblat. Setelah turun perintah tahwilul qiblah dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah, itu terjadi perdebatan. Nah, kita sudah bahas dalam beberapa majelis sebelumnya. Wah, berkelahi. Berkelahi dalam arti orang-orang Yahudi begitu tahu Rasul memerintahkan umat Islam untuk memindahkan kiblat ya, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, Ka'bah, itu mereka mengatakan, wah ini Muhammad agamanya beda dengan para nabi sebelumnya gitu. Wah, ini bukti bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad ini bukanlah agama yang benar. Nah, ribut orang Yahudi. Akhirnya karena orang Yahudi terus menerus ribut, ada sebagian sahabat yang terpancing. Nah, istilahnya terprovokasi. Ini Yahudi, kita padahal tidak pernah ganggu mereka, kira-kira begitu. Kan mereka menghadap Masjidil Aqsa, tidak pernah kita ribut. Mereka mau sholat dengan cara mereka, kita nggak pernah protes. Tapi kok kita sholat ke Ka'bah, kok mereka marah, ribut. Akhirnya ada sebagian dari sahabat terprovokasi melayani orang Yahudi. Terjadilah perdebatan panjang. Ketika terjadi perdebatan panjang, nah ini perhatikan bapak-bapak saudara ya, bagaimana tarbiyatullah li ibadihi, bagaimana pendidikan Allah kepada hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian segera menurunkan ayat ini untuk mengembalikan fokus umat kepada yang penting. Jangan terseret oleh debat-debat kusir. Kenapa debat kusir? Karena pasti setiap pihak merasa dia paling benar. Yang namanya orang Yahudi ya tetap saja mau kita ngomong apa dia merasa Yahudinya lah yang paling benar. Demikian juga kita. Kita sebagai umat Islam tentu kita, wah, tidak mau kita dihina. Akhirnya perdebatan itu kalau sudah beralih ya,
dari mencari kebenaran kepada mau menang-menangan, itu pasti tidak ada hasilnya. Pasti mudarat. Minimal idha'atul waqt. Waktu habis. Dan kita diajarkan dalam Islam bahwa setiap detik, setiap waktu itu amanah. Jadi jangan mau terseret oleh hal-hal yang gak penting. Dan betapa banyaknya pelajaran kita hari ini juga banyak hal-hal yang waktu kita itu habis di dalamnya, sehingga banyak hal-hal yang penting. Nah, termasuk dalam ayat ini, nanti kita lihat, kita sudah amalkan enggak ayat ini. Banyak hal-hal yang penting yang justru kita abaikan. Nah, ayat ini mengingatkan umat Islam untuk fokus ya, pada hal-hal yang memang esensial, penting, bermaslahat dunia dan akhirat. Apa itu? Nah, di sini jelaskan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Yang namanya kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur atau barat. Ya. Bukan berarti menghadap kiblat itu tidak penting. Itu sangat penting. Bahkan dalam hal sholat itu menentukan sahnya sholat kita. Karena itu min syuruti sihhatis sholat. Di antara dari syarat sahnya sholat itu menghadap kiblat. Tetapi bukan itu yang paling penting. Nah, jadi ayat ini bukan mengatakan bahwa menghadap kiblat itu tidak penting, tapi bukan itu yang terpenting di dalam hal kita beriman dan berislam. Apa hal yang paling penting itu? Nah, di sini jelaskan bahwa kebajikan itu, nah, di sini albirru ya. Albirru, kewajiban, kebajikan itu, kebaikan yang benar-benar baik itu, man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, yaitu orang yang di dalam hatinya ada i'tiqad, meyakini rukun-rukun iman. Nah, di sini disebutkan rukun iman ya, Bapak-bapak. Cuman yang disebutkan di sini 5 ya. Ada satu yang nggak disebutkan. Apa yang satu nggak disebutkan? Qadha dan qadar. Lalu dari mana qadha dan qadar itu disebutkan termasuk rukun iman? Karena ada hadis sahih yang mutawatir, antu'mina billah, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi Al-Quran tidak boleh dilepaskan dari hadis, harus disandingkan. Karena Al-Quran dan hadis itu adalah dua sejoli yang diturunkan dan diberikan oleh Allah sebagai petunjuk bagi kita. Jadi yang pertama yang namanya kebajikan itu adalah punya i'tiqad dan keyakinan yang tepat. Kenapa disebutkan i'tiqad yang pertama? Karena memang semua bermula dari hati ya. Maka di sini disebutkan albirru, kebajikan itu adalah yang pertama adalah sekumpulan keyakinan, iman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada para nabi, kepada kitab-kitab suci, dan juga tambahan dari hadis adalah kepada qadha dan qadar. Itulah albirru, kebaikan, kebajikan. Nah, ada beda sedikit antara kebaikan, antara albirru dengan al-khair ya. Walaupun dasar maknanya itu sama, sama-sama berarti kebaikan, tapi ada sisi perbedaan antara albirru dengan al-khair. Kalau al-khair ya, bapak-bapak saudara, itu adalah kebaikan yang terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Itu al-khair. Misalnya nih, apa contohnya? Kita mau kasih orang misalnya, atau kita apa? Ini kan ada kotak amal Jumatan bapak-bapak ya. Pas kita merogoh kantong kita itu, niat kita mengambil uang 10.000, tapi yang terambil 100.000. Masuk dia ke kotak amal. Kita nggak sengaja, nggak ada niat 100.000 itu. Tapi
masuk dia di kotak amal. Maka masuknya uang ke kotak amal itu adalah husulul khair. Itu kebaikan. Walaupun tidak sengaja. Tapi itu bukan albirru. Karena laisa an qasdin. Bukan berdasarkan niat yang memang dikhususkan. Paham Bapak-bapak ya? Nah, ada orang misalnya lagi jalan terus kedorong oleh kita ke pinggir, ya. Dia terdorong tapi bukan ke tengah, ke pinggir. Karena dia terdorong ke pinggir, maka dia selamat, tiba-tiba ada mobil dari belakang. Bos. Dia selamat karena senggolan kita, tapi kita nggak sengaja. Maka itu adalah husulul khair. Terjadilah satu kebaikan. Ya dia selamat. Walaupun tidak ada kesengajaan. Tapi kalau albirru itu haruslah an qasdin wa ja'lin. Memang diniatkan. Makanya kalau naik haji, ya, haji yang baik itu disebut haji mabrur, birru, bukan haji yang khair. Kenapa disebutkan hajjun mabrur atau birrul hajj? Kebaikan pada haji itu dinamakan albirru karena memang hendaknya naik haji itu betul-betul diniatkan. Karena dia memang diproses dengan proses yang penuh dengan kesungguhan. Mulai dari nabungnya, kan tidak ada apa namanya orang yang naik haji betul-betul tidak berniat, ya, itu tidak ada. Dia pasti menempuhnya itu dengan betul-betul. Kalaupun berangkatnya ONH dapat gratis misalnya, tapi manasiknya harus sungguh-sungguh di sana. Jadi itu sebabnya kebaikan yang harus ada kesungguhan, yang memang diniatkan dengan sebenar-benarnya, itu namanya albirru. Karena itu berbuat baik kepada orang tua juga disebut birrul walidain. Artinya apa Bapak Saudara? Tidak boleh berbuat baik sama orang tua itu sekedar berbuat baik. Tidak boleh berbakti pada orang tua itu dengan hanya perbuatan yang setengah hati. Harus ada kesungguhan, harus ada niat. Maka kalau kata ulama, ya ini, misalnya bapak-bapak ini sudah punya pekerjaan, punya uang, punya gaji, atau ada untung bisnis, lalu punya orang tua, tidak tinggal bersama-sama, misalnya dia tinggal di tempat yang jauh. Kalau punya kelebihan, lalu memberi uang itu kepada orang tua, ya, dengan cara menitipkan kepada supir misalnya, kata ulama itu bukan birru, karena caranya tidak baik. Maka albirru, birrul walidain di situ bukanlah sekedar sampainya uang itu kepada orang tua kita, tapi sampai dengan cara yang terbaik. Itulah birrul walidain. Sama seperti kalau kita memilih birrul walidain dengan cara berdoa. Kalau kita mendoakan orang tua, belum tentu mujarradud doa itu birrul walidain kata ulama. Haruslah doa yang benar-benar istihdarul qalb. Begitu kita doa, ya Allah, ayah saya semoga dia dirahmati di sisimu ya Allah, misalnya sudah meninggal, betul-betul kita hadirkan wajah orang tua kita yang betul-betul berharap rahmat Allah dengan kesungguhan hati. Jangan doa, ya Allah, amin, amin, amin. Nah, hati-hati. Birrul walidain menuntut kesungguhan, menuntut ketulusan, bukan sekedar menunaikan kewajiban. Nah, itu sedikit perbedaannya tentang albirru dan al-khair. Kalau al-khair itu mutlaqul khair, tapi kalau albirru an ja'lin wa qasdin. Harus ada niat, kesungguhan, ya.
Yang kedua, yang pertama tadi kan albirru itu adalah beriman kepada Allah. Nah, karena di sini albirru adalah kesungguhan, maka iman kita itu juga harus iman yang sungguh-sungguh ya, kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para nabi, para malaikat, dan seluruh kitab-kitab yang diturunkan, serta qada dan qadar. Lalu yang kedua, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina wa fir riqab. Memberikan harta. Atal mala ala hubbihi, memberikan hartanya ala hubbihi, yang masih dia sukai. Kepada siapa? Ya, kepada, ini ada urut-urutannya, kepada keluarga atau kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, apa terus? Wasailin, wabnis sabil, orang-orang ibnus sabil yang berada dalam perjalanan dan tidak punya bekal ya, yang cukup untuk menyelesaikan perjalanannya. Wasailin, dan orang-orang yang meminta-minta karena memang dia butuh dan sudah tidak ada hilah yang lain yang dia lakukan. Warfir riqab, dan memerdekakan hamba sahaya. Bapak-bapak saudara, ada satu hal di sini kalau kita lihat nuktatun balaghiyah ya. Wa atal mala ala hubbihi, memberikan hartanya ala hubbihi. Ala itu di atas arti harfiahnya, memberikan di atas atau mengatasi sayangnya. Masya Allah. Sayang nggak kita sama harta kita? Sayang. Apalagi kalau kita dapatkan melalui proses panjang. Nah, karena sayang sama harta, terkadang orang menjadikan sayang pada hartanya itulah di atas segala-galanya, sehingga dia nggak mau mengeluarkan harta atas nama apapun. Mau sedekah berat, bahkan yang zakat pun dia cari jalan supaya dia nggak berzakat. Kenapa? Karena hubnya kepada harta itu di atas segala-galanya. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ata itu harus di atas hub. Ata itu memberi ya, al-hub itu di bawah. Jadi harus kita atasi rasa sayang pada harta itu ya. Ibaratnya kalau kita kita punya kuda ya, harta itu seperti kuda, kita naiki dia, kita tunggangi dia, jangan dia yang menunggangi kita, jangan dia di atas segala-galanya. Nah, ini pengingat kepada kita. Atal mala ala hubbihi, turunkanlah hubmu pada harta itu ya. Boleh tetap sayang, tapi letakkan dia di bawah ata itu, di bawah semangat memberi. Jadi semangat memberi itu jadi komandannya. Hubbul mal itu kendalikan dia. Seperti seorang yang menunggangi kuda. Jadi kuda itulah hubbul mal itu. Jangan biarkan kuda itu yang mengarahkan kita kemana-mana, jangan. Tarik dia. Tali kekangnya, kendalikan dia. Kemana kita mau mengarah, ke situ kita arahkan. Nah, ini sama seperti hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakun hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai keinginannya itu dia kendalikan untuk mengikuti apa yang saya bawa. Itu kata Nabi. Jadi hawa nafsu boleh tetap ada, tapi harus kita kendalikan. Misalnya hawa nafsu kepada lawan jenis, harus ada? Harus. Kalau nggak ada repot. Bisa putus rantai manusia. Harus ada. Dengan hawa nafsu itu kita cari wanita, tapi diarahkan, dikendalikan. Bagaimana caranya memenuhi hawa nafsu itu? Menikah. Hubbul mal boleh, mau berapa? Oh, sebanyak-banyaknya silakan, tapi kendalikan. Tempuh proses yang baik. Apa itu? Dagang, jual beli, atau usaha sendiri, bercocok tanam,
berkebun, beternak, berbisnis. Jadi ini pengingat kepada kita. Itulah indahnya Islam. Jadi semua obsesi manusia itu diatur, bukan dihilangkan. Kehendak-kehendak manusia itu diatur, ditertibkan supaya sampai pada tujuan dengan baik dan tidak merugikan siapapun. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was-sa'in wa fir riqab. Ini urut-urutannya. Karena itu bapak-bapak saudara, kalau ada keluarga ya, kerabat yang berhajat ya, lalu ada orang lain yang bukan keluarga yang berhajat juga, sama-sama keadaannya, sama-sama berhajat, maka Rasul mengingatkan kita dahulukan keluarga. Kenapa? Karena kalau kita dahulukan keluarga, kita dapat pahala bersedekah dan pahala menyambung silaturahim. Kalau yang bukan keluarga ya, maka dapat pahala bersedekah. Ini kalau ada dua pilihan itu ya. Tapi kalau keluarga sudah tercukupi, alhamdulillah. Lalu ada yang bukan keluarga kita yang butuh, kasih. Tapi ketika ada yang dua, dahulukan. Kalau ada anak yatim dengan orang miskin, nah ayat ini mengajarkan wal yatama wal masakin. Kenapa yatama duluan daripada masakin? Yang namanya masakin itu adalah orang yang tidak cukup ya, kebutuhan dasarnya, tapi dia masih punya kekuatan. Artinya ada kekuatannya. Sedangkan yatama itu adalah anak-anak yatim yang orang tuanya sudah tidak ada dan usianya pun belum memungkinkannya untuk bisa mendapatkan rezeki. Dahulukan anak yatim, baru miskin. Kemudian wabnas sabil. Ibnu sabil itu orang yang sebenarnya mungkin asalnya dia cukup, tapi karena dia bepergian merantau, entah mungkin menuntut ilmu kemana, lalu karena satu dan lain hal inqata'atil mu'nah, putus logistiknya. Contoh yang pernah saya alami dulu pada waktu di Kairo. Nah, jadi dulu pada waktu kuliah di Al-Azhar tahun 98 itu kan Krismon ya, ingat Krismon? Nah, ini mungkin banyak yang belum lahir nih tahun 98. Tapi waktu itu 98 itu Krismon, dari 97 98. Dolar itu dari 1.500 tiba-tiba jadi 16.000. Artinya apa? Kalau orang tua kita mau mengirim 1.000 dolar, sebelumnya dia harus siap uang 1.600.000, maka sekarang kalau dia mau kirim 1.000 dolar, dia harus siap 16 juta. Bayangkan bagaimana susahnya orang tua kita. Krismon itu kan yang kalau ngirim uang kan tidak mungkin ngirim rupiah, harus ngirim dolar. Jadi yang harga dolar rendah tiba-tiba naik, maka banyak sekali ya, orang tua yang punya anak sedang sekolah di luar negeri ya, itu tidak bisa ngirim uang karena memang tiba-tiba dolar mahal sekali. Satu. Yang kedua, kalaupun ada uang, tapi karena Krismon itu maka Bank Indonesia tidak dipercaya. Bank yang ada di Indonesia ini tidak dipercaya oleh bank luar negeri. Karena itu tidak bisa dia mentransfer uang. Jadi kalaupun ada uang tidak bisa dikirim juga. Coba bayangkan. Maka banyaklah para pelajar-pelajar pada waktu itu yang termasuk Ibnu Sabil. Inqata'at anhumul mu'nah. Putus logistiknya, gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa ngapa-ngapain. Sampai akhirnya dulu tuh saking hebatnya mahasiswa Indonesia, memang orang Indonesia itu kreatif ya. Dulu kan orang Mesir itu tidak ada yang makan kaki ayam, jadi namanya kaki ayam itu dibuang semua. Jadi tukang ayam itu ya, orang Mesir, orang Arab itu tidak ada yang makan kaki ayam. Sama kepala juga tidak ada yang mereka makan. Sayap bawah juga tidak mereka makan. Isi dalam juga tidak mereka makan. Buang semua. Dimasukkan ke karung, dibuang ke tempat sampah. Itu dulu. Pas Krismon itu adalah sebagian teman-teman tuh yang kreatif ya. Pergi dia ke tukang ayam itu.
Bisa saya minta kaki ayam itu enggak? Gitu. Ambil, kan senang orang Mesir. Karena mau dibuang. Buat siapa? Banyak kucing di rumah. Woi, banyak dapat kan? Memang enggak dimakan sama orang Arab itu. Yang baduk isi usus-usus itu buang semuanya. Ya. Begitu sampai rumah langsung pinak pelalah kan satu. Ya. Tapi lama-lama tahu juga orang Mesir ya. Karena kok terus-terus minta gitu kan. Akhirnya ya sekarang dijual gitu. Ya. Nah, tapi kembali kepada yang tadi itu Ibnu Sabil. Jadi kalau di tempat kita ada orang yang lagi belajar dan tiba-tiba putus supply dari orang tuanya, dia Ibnu Sabil. Bantu dia. Bukan karena kita gaya-gaya, nih Al-Quran minta kita nih. Al-Quran yang minta kita. Al-Quran yang minta kita. Yang memerintahkan kita. Wasailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata. Dan juga yang menegakkan salat, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan mereka yang menunaikan perjanjian apabila mereka berjanji. Ini Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kalau kata para ulama, al-uhud allati tashmalu kullal muamalat. Inilah salah satu asas ayat dalam Al-Quran yang memang meminta kita untuk menunaikan komitmen kita. Apa itu komitmen kita? Ya dalam semua transaksi kita. Kalau kita berjual beli sama orang, ada misalnya jual beli bai'us salam, misalnya memesan, apa yang orang pesan ya harus sesuai. Pak, saya pesan ya, saya mau dibuatkan pakaian begini, gini, warnanya ini. Tunaikan. Oh, saya siap. Tanda tangan. Begitu tanda tangan, itu kewajiban kita. Kalau misalnya berhutang, hutang piutang misalnya, saya mau berhutang 2 bulan, nanti 2 bulan saya akan bayar, tanda tangan. Gak boleh lari. Perintah Al-Quran. Ada pemimpin, janji-janji kampanye, yaitu kewajiban. Dia harus tunaikan sekuat yang dia mampu. Kalaupun sampai akhir tidak bisa tertunaikan, paling tidak dia sudah berusaha. Tapi jangan sampai menjadi pemimpin lupa janji, apalagi kemudian sengaja menelantarkan rakyatnya. Nauzubillah min zalik. Demikian juga suami kepada istri, istri kepada suami. Demikian pula kita sama tetangga, semua sairul muamalat maktubatan au syafahiyatan, baik tertulis maupun lisan, nih masuk di ayat ini. Makanya, dan ini ayat tidak ada takyid dini, ya, tidak ada persyaratan agama. Jadi kalau kita bertransaksi sama muslim, non muslim, sama statusnya, wajib dipenuhi. Nih, tidak ada. Tidak ada mengatakan wal mufuna bi ahdihim idza ahadu ma'al muslimin, tidak ada. Idza ahadu. Pergi ke pedagang Cina misalnya, kemudian berhutang atau apalah, bayar secara bertahap misalnya. Jangan dia ini kan non muslim, tidak apa-apa. Kan hartanya Allah. Kan uang milik Allah. Dia kan bukan muslim, tidak usah. Ingat ayat ini. Ingat ayat ini. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Karena itu saya nasihatkan diri saya dan kita semua, mari kita persedikit janji kita supaya tidak terlalu banyak pertanggungjawaban kita. Jangan suka mengumbar janji, jangan suka berkomitmen, kecuali ya, kita memang melihat ada kemungkinan atau kita yakin dalam hitungan manusia kita bisa melaksanakan. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Kemudian berikutnya adalah mereka yang sabar. Sabar di dalam keadaan apa? Fil ba'sa, di dalam kemelaratan. Al-bu'su wal faqr, kemelaratan, kefakiran. Wad-dharra, dan kemudaratan.
Apa beda antara kemelaratan dengan kemudaratan? Nah, kalau para ulama sebagian ya membedakan kalau al-ba'sa itu adalah kaitannya dengan sesuatu yang di luar badan kita. Misalnya uang kita kurang, nggak punya uang sama sekali, fakir, miskin, itu kan nggak punya uang. Ya. Tidak punya tempat tinggal, rumahnya rusak, misalnya. Pekerjaannya tiba-tiba hilang, ada PHK misalnya. Itu al-ba'sa. Sesuatu yang membebani tapi tidak langsung menempel dengan badan kita. Sedangkan ad-dharra itu adalah hal-hal yang memudaratkan dan menempel. Sakit, al-marad, tangan kepotong misalnya, mata kecolok, sakit ginjal, nauzubillah, sakit paru-paru, sakit jantung, nauzubillah min dzalik semuanya, asam urat, nauzubillah. Sehat-sehat semua ya Bapak-bapak. Nah, kalau tertimpa oleh al-ba'sa, yaitu hal-hal yang membebani walaupun di luar badan kita, wad-dharra atau sesuatu yang membebani, memudaratkan badan fisik kita, sabar. Itu barang-barang nggak boleh kita cari, dan jangan sekali-kali kita mendoakan itu terjadi. Tapi ketika dia datang, was-sabirin, sabar. Bukan karena psikolog yang menyuruh kita sabar, bukan karena ustadz, kiai, tuan guru yang menasihat, tapi karena Allah yang minta nih. Allah yang minta kita sabar. Wa hinal ba's, dan ketika berada di tengah peperangan. Ini kalau kata ulama, ini cobaan yang meningkat dari yang paling rendah ke yang tinggi sampai yang paling berat. Kalau cobaan itu di luar diri kita, kurang uang misalnya, nah itu agak lebih ringan, kita bisa cari uang, dibanding kalau tangan kita hilang misalnya. Tangan hilang masih lebih ringan dibanding kita berada di tengah peperangan yang bukan tangan yang bisa hilang tapi nyawa hilang. Nah, ini taroki. Allah seakan-akan mengatakan, hambaku ya, sabarlah dalam beragam cobaan, baik dari yang paling rendah, yang lebih berat, maupun yang paling berat. Sabar. Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah, jadikan kita termasuk orang yang sabar. Ulaikal ladzina shadaqu. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan 4 macam, ya, 4 macam ini. Yang pertama i'tiqad yang sahih, yang kedua memberi, ya, membagi harta, ya, yang merupakan lambang daripada a'mal maliyah, mengorbankan harta. Wa aqamas sholata, lalu kemudian melaksanakan ritual ibadah dengan baik. Lalu yang keempat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, menunaikan komit pada janji-janjinya. Was-sabirin, setelah menyebutkan 5 hal ini ya, dengan semua rangkaian dan turunannya, apa kata Allah? Ulaikal ladzina shadaqu. Mereka itulah yang as-sidqu. Kenapa dikatakan as-sidqu? As-sidqu itu asas yang paling sederhana, muwafaqatul qaulil amal. Cocok antara omongan dengan perbuatan, itu as-sidqu. Kenapa mereka yang melaksanakan hal-hal di atas ini, di ayat ini disebut sebagai orang yang siddiq? Karena dia cocok, mulai dari i'tiqadnya benar, lalu kemudian ucapan, komitmen dan janjinya dia tunaikan, lalu kemudian dia mau berbagi harta yang sangat dia cintai sebagai bukti imannya. Jadi lurus semuanya, mulai dari i'tiqad, amal, sampai akhlaknya.
dia sabar, dia tunaikan komitmen. Orang yang seperti itu, ulaikal ladzina shadaqu, merekalah orang-orang yang benar. Dan wa ulaika humul muttaqun, itulah mereka orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudara sekalian, nanti sepulang ke rumah kita baca-baca lagi ayat ini ya. Kita cocokkan diri kita dengan apa yang ada di situ. Iman, alhamdulillah. Iman, alhamdulillah 1, 2, 3, 4, 5, 6 selesai alhamdulillah. Wa atal mala, di situ sudah mulai cobaannya. Apakah kita bisa meletakkan kecintaan kita kepada harta itu di bawah semangat untuk berbagi itu? Ini sudah cobaan di sini. Demikian pula wal mufun. Tengok-tengok diri kita. Oh, saya ini ketua kepala sekolah, ketua yayasan. Saya punya komitmen A, B, C. Saya tunaikan enggak? Oh, saya ini pejabat. Oh, saya ini bupati. Oh, saya ini camat. Oh, saya ini amanah saya ini A, B, C, saya tunaikan enggak? Man amila bihadhil ayah faqad istakmalal iman. Siapa yang mengamalkan ayat ini, kata Rasul, sungguh dia telah menyempurnakan iman kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terakhir sebelum ditutup, mari kita membaca suratul Fatihah khusus untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah di Cianjur. Semoga yang wafat dirahmati oleh Allah Ta'ala, dikaruniakan husnul khatimah, dijadikan minas syuhada min ahli jannah. Yang sakit mudah-mudahan Allah Ta'ala yashfihim syifaan ajilan kamilan, sempurna, pulih lahir batinnya. Yang kehilangan Allah Ta'ala awadahum khairan minhu, yang kehilangan rumah, kehilangan apapun, Allah Ta'ala ganti dengan ganti yang lebih baik. Wa razaqahum as-sabra wa salwan, memberikan mereka keikhlasan, keridhaan dan penghiburan. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Banyak ruang untuk berbagi ya, ada donasi-donasi, silahkan yang punya kelebihan itu nanti jadi saksi kita di akhirat kelak apa yang kita berikan hari ini. Dan terakhir yang paling akhir, saya baru ingat ya, hari ini juga hari guru nasional ya, 25 November. Kita baca doa untuk semua guru-guru kita ya, bapak-bapak saudara yang sudah wafat, semoga semua dirahmati Allah. Yang masih hidup, para guru, para pendidik disehatkan, diafiatkan, tetap diberi kekuatan untuk memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada seluruh warga, seluruh muridnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nakhtatim bi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikian kajian tafsir kita pada siang hari ini. Mari kita sama-sama menutup dengan bersama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.